Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin dari kelompok 1 demo mengenai aksi menolak bullying. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafa Dite Rahman sebagai koordinator dari demo ini. Kenalkan saya Rainor sebagai orator 1. Kenalkan saya Akbar sebagai orator 3. Orator 2 kita berangkat tadi. Poster 1, Nashwa. Kenalkan saya Kendra. Yeah. Baik, izinkan saya membuka pada acara demo aksi menolak bullying ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hidup siswa, hidup rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, para pejuang keadilan dan suara-suara berani yang berkumpul di sini hari ini. Kita berdiri tegak di sini bukan untuk diam, bukan untuk menuduk, tapi untuk menyuarakan satu hal yang sama. Hentikan bullying. Setiap hari di sekitar kita, entah di sekolah, di lingkungan kerja, atau bahkan di media sosial, masih ada saudara-saudari kita yang menjadi korban. Korban kekerasan verbal, fisik, bahkan mental. Mereka adalah kita. Mereka adalah teman kita. Mereka adalah masa depan bangsa ini yang berhak untuk mendapatkan kedamaian dan keamanan. Hari ini kita bersatu. Kita hadir di sini untuk menunjukkan bahwa bullying bukanlah lelucon. Bullying bukan hal yang wajar. Dan bullying bukan tempat di masyarakat kita. Kita adalah garda terdepan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh toleransi. Untuk mengawali gema perjuangan kita hari ini, marilah kita dengarkan suara lantang dari orator pertama kita. Beliau akan membangkitkan semangat kita semua tentang betapa pentingnya aksi kita hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan dan teriakan yang meriah, saudari Rainor. Kepadanya dipersilahkan. Saudara-saudaraku, kita tahu bullying yang meninggalkan luka. Luka yang mungkin tidak terlihat tetapi menghancurkan jiwa. Berapa banyak dari kita yang pernah merasa takut ke sekolah, takut bertemu dengan orang, takut menjadi diri sendiri. Kita di sini bukan hanya untuk korban, tetapi untuk semua. Untuk para penonton yang diam, untuk para pelaku yang mungkin tidak menyadari dampaknya. Mari kita buka mata, buka telinga, buka hati. Hari ini kita memecah kebisuan. Hari ini kita tunjukkan bahwa adanya kekuatan dalam kebersamaan. Mari kita menjadi pelindung bagi yang lemah dan peringatan bagi para pelaku. Stop bullying, lawan bullying, suarakan. Luar biasa, lihatlah ini adalah gambaran nyata tentang apa yang kita lawan dan apa yang kita impikan. Ini adalah pesan dari hati untuk masa depan yang terbaik. Terima kasih kepada Rainor. Selanjutnya, mari kita sambut Nashwa Kinaya dan Kenza untuk menunjukkan poster-poster inspiratif kita. Baik, semangat persatuan kita sungguh tak terbendung. Kini kita akan menuju puncak orasi kita dengan ajakan untuk bertindak karena perubahan tidak akan terjadi jika kita hanya berdiam diri. Mari kita sambut orator terakhir kita yang akan menutup sesi orasi dengan seruan aksi yang jelas dan tegas.
Mari kita dengarkan Saudara Akbar. Fokus kapan yang mematik semangat aksi saudara-saudari para pahlawan anti bullying. Setelah kita bersuara, setelah kita memahami, kini saatnya bertindak. Apa yang bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri. Jangan menjadi pelaku, jangan menjadi penonton pasif. Jadilah kawan, jadilah pelindung. Laporkan setiap tindakan bullying yang kalian lihat atau alami, dukung korban, berikan empati, ajarkan kebaikan kepada sesama. Mari kita berkomitmen hari ini bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Yang bebas dari bullying, lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai, dihormati, dan aman. Kita tidak akan menyerah, kita akan terus berjuang sampai tidak ada lagi air mata. Karena bullying sampai setiap senyum kembali. Mereka tanpa rasa takut hidup persatuan lawan bullying. Coba. Ya. Luar biasa, sungguh orasi-orasi yang membakar semangat dan mencerahkan hati kita. Semua kita telah mendengar, kita telah melihat, dan kini kita telah berjanji. Ingatlah kawan-kawan, aksi kita hari ini hanyalah awal. Perjuangan kita tidak berhenti di sini. Mari kita bawa semangat anti-bullying ke lingkungan kita masing-masing. Jadilah agen perubahan, mulai dari hal kecil, mulai dari kita sendiri. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita bersama-sama menyuarakan komitmen kita. Ikuti arahan Ashifa. Kita. Oh ya, lawan bullying. Kita. Lindungi sesama. Kita. Ciptakan kedamaian. Stop bullying. Hentikan sekarang. Suara kita. Hentikan bullying. Terima kasih banyak atas partisipasi dan semangat juang saudara-saudara sekalian. Semoga aksi kita hari ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik, bebas dari bullying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjuangan berikutnya. Hidup siswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 demo pada hari ini kita akan menunjukkan masa aksi mengenai stop menyebarkan hoaks. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kansa Ceta Zuleika sebagai koordinator masa aksi. Saya Luisa Andrea sebagai orator 1. Saya Muhbita Walanda sebagai orator 2. Saya Muhammad Rafki Maulana sebagai orator 3. Samara maksa aksi. Nama dulu. Peran aku aksi, nama saya Tasya Putri. Saya Najwa Sinta Mariana menjadi masa aksi. Saya Muhammad Bagas Setiawan sebagai masa aksi. Teman-teman, hari ini kita berdiri di sini bukan untuk marah, tetapi untuk mengingatkan. Hoaks menyebar dengan cepat dan kita harus menghentikannya bersama. Stop hoaks, jempol bijak, masyarakat cerdas. Mari kita saksikan orasi mengenai bahayanya hoaks. Untuk Luisa Andrea dipersilahkan.
Teman-teman yang kami cintai, kita hidup di era digital di mana informasi mengalir begitu cepat. Hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel, berita dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Namun sayangnya, tidak semua informasi yang beredar adalah kebenaran. Banyak berita palsu, atau yang kita kenal dengan istilah hoaks, beredar tanpa kendali. Hoaks bukanlah hal sepele. Ia dapat menimbulkan kebingungan, menanamkan rasa takut, bahkan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Tidak jarang, sebuah kebohongan yang sederhana bisa berubah menjadi masalah besar hanya karena kita terlalu cepat mempercayainya dan ikut menyebarkannya. Oleh karena itu, teman-teman, kita perlu menjadi pengguna media digital yang cerdas dan berhati-hati. Setiap informasi yang kita terima, sebaiknya kita periksa dulu kebenarannya. Apakah sumbernya jelas? Apakah beritanya logis? Apakah ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan? Benar sekali, teman-teman, hoaks dapat menyusup dalam berbagai bentuk, kadang berupa tulisan, gambar, video, maupun potongan ucapan yang dipelintir agar nampak meyakinkan. Dan seringkali hoaks memanfaatkan emosi manusia, seperti membuat kita marah, takut, panik, sehingga kita langsung menekan tombol bagikan tanpa berpikir panjang. Contohnya, ketika ada pesan berantai yang berisi peringatan palsu seperti hati-hati, ada kejadian berbahaya di sekitar sekolah. Padahal setelah dicek tidak pernah ada kejadian seperti itu. Namun karena berita tersebut sudah tersebar luas, banyak orang menjadi takut dan resah. Dari situlah terlihat betapa satu berita palsu dapat menciptakan kepanikan massal. Selain itu, hoaks juga bisa merusak reputasi seseorang. Bayangkan, jika orang difitnah di media sosial, padahal ia tidak melakukan apa-apa. Namun, nama baiknya hancur, kepercayaannya hilang, dan itu semua bisa terjadi hanya karena sebuah kebohongan yang dibagikan tanpa berpikir panjang. Maka dari itu, sebelum kita menyebarkan sesuatu, biasakan untuk verifikasi informasi. Kita bisa mengecek kebenaran melalui situs resmi media terpercaya atau laman pemeriksa fakta seperti cekfakta.com dan turnbackhoax.id. Dengan begitu, kita dapat ikut menghentikan penyebaran kebohongan di dunia digital. Teman-teman yang saya banggakan, kita harus menyadari bahwa hoaks bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau media, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengguna internet. Sebagai orang memiliki peran penting menjaga lingkungan digital tetap sehat dan aman. Caranya sederhana, gunakan jempol dengan bijak. Sebelum menekan tombol share, tanya pada diri sendiri, apakah ini benar, apakah bermanfaat, apakah pantas dibagikan. Dengan 3 pertanyaan itu saja kita sudah berperan besar sebagai mencegah penyebab hoaks. Selain itu, marilah kita manfaatkan media sosial menyebarkan hal-hal positif, bagikan kisah inspiratif, prestasi, ilmu pengetahuan, atau konten yang bermotivasi bagi orang lain. Media sosial seharusnya menjadi tempat berbagi kebijakan, bukan ladang kebohongan. Teman-teman, tengah derasnya arus informasi kebijakan dalam bentang kita. Kita boleh cerdas dalam teknologi, tapi harus lebih cerdas dalam menyaring kebenaran. Karena satu unggahan kita bisa membawa dampak yang besar, baik atau buruk, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ingatlah, hoaks hanya akan berhenti jika kita semua mau berhenti menyebarkannya. Mulailah dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat, atau dari hal-hal kecil yang kita bagikan setiap hari. Kita adalah generasi yang tumbuh bersama teknologi. Maka sudah seharusnya kita menjadi generasi yang cerdas, digital, kritis, dan bertanggung jawab. Mari kita tunjukkan bahwa generasi kita bukanlah generasi penyebar hoaks, melainkan generasi penyebar kebenaran dan kebaikan. Stop menyebar hoaks, sebarkan kebenaran,
menyebarkan kebaikan. Kami, pelajar Indonesia, berkomitmen menjadi generasi cerdas digital. Kami menolak segala bentuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah. Karena perubahan besar dimulai dari jempol kita sendiri. Hoax no, fakta yes. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.